Oke, meneruskan part pertama yang kemarin setelah kita coba penghapusan FRP, setelahnya kita akan backup file-file pentingnya. Jadi langsung saja setelah kita direct ISP kemarin ya, untuk penyambungan ISP-nya ada di video pertama. Setelahnya kita hapus FRP-nya, lanjut kita backup file-file pentingnya seperti ini. Kita coba backup file-file penting untuk mengamankan, pastinya untuk restore nanti setelah kita repartisi. Bila dipastikan sudah, kita tandai yang sudah siap kita baca. Kita buatkan folder penting ya. Untuk Oppo A7 bisa kita masukkan di desktop terlebih dahulu. Kita namai A7 dulu untuk file-file partisi penting ini. Proses pembacaan berlangsung, saya percepat. Dan hasilnya seperti ini, bin file ini ya. Ini bisa kita gunakan menggunakan SC cetak pastinya, atau menggunakan UV juga bisa kita restore ulang. Yang pasti jangan lupa untuk kita backup file penting dulu. Kita tutup dan masuk ke SC cetak plus ya. Kita akan masuk ke SC cetak plus. Langkah selanjutnya bisa kita backup untuk boot 1, boot 2 dan user room 1 ya. Saya gunakan untuk frekuensi terendah dulu ya, atau jangan ngebut-ngebut dulu, nggak terendah sih, jangan ngebut-ngebut dulu. Kita klik read soft partisi dan get firmware versi ini, cek eMMC nya. Setelah semuanya terbaca seperti ini, bisa kita pastikan untuk pengecekan eMMC ya. Untuk urgent dan very bad ini kita nanti diwajibkan untuk repartisi. Yang di sini masih 0 kali 00, bisa kita jadikan 0 kali 01 ya. Ada keterangan untuk RPMB not clean ya, karena digunakan ya. Oke, lanjut kita akan backup untuk boot partisi 1 dulu. Selanjutnya boot partisi kedua, dan yang terakhir main user area atau room 1 ya, atau apa itu kalau di UV itu. Jadi boot partisi 1, boot partisi 2 dan boot room ya. Room boot itu diisi cetak main user data. Kita lakukan yang terakhir itu untuk main user datanya. Oke, boot partisi 1 dan 2 sudah bisa kita baca. Dan setelahnya yang terakhir yang agak besar ini, room 1 atau main user data ini, kita bisa backup sepenuhnya menggunakan room 1, atau bisa kita backup apa itu ya, yang ada di partisi ini sampai detail-detailnya pun ada ya. User data juga ada ini kalau mau di backup, tapi yang pasti user data malah nggak perlu di backup ya, terlalu besar. Jadi kalau bisa kita coba untuk room 1 saja. Untuk ke semua room 1 bisa kita coba baca dulu untuk mengamankan. Proses paling lama itu di sini. Jadi teman-teman harap bersabar untuk repartisi itu pembackupan, karena 1.0 saja yang digunakan. Jadi hanya 1 bit lama. Untuk pembacaan room main user data ternyata lama. Saya stop aja ya, nggak jadi saya coba untuk backup ke semuanya saja. Jadi saya akan coba untuk simple backup 1 GB saja untuk menyinkronkan partisinya ya. Nggak jadi saya backup room 1 ke semuanya, tapi hanya 1 GB saja, karena terlalu lama bila saya backup full penuh room ini di room 1 ini. Jadi sebisa mungkin kita backup
hanya untuk memunculkan partisinya ya, atau bagan-bagan alamat-alamat yang nanti kita akan coba restore kembali seperti itu. Kita backup 1 GB saja, 1 GB saja ini lama, jadi kita akan tunggu untuk .0 ini karena 1 bit, saya percepat. Oke, membutuhkan waktu berapa itu? 4 menit atau berapa itu? Lanjut lagi, kita akan coba cek untuk file yang sudah kita backup. Ini tadi backup, tulisan backup itu untuk file-file penting. Ini untuk ROM 1 yang tadi sebelumnya kita backup penuh, sudah masuk 800, saya buang saja. Kita gunakan yang hanya 1 GB saja. Extended SSD ada 3, kita gunakan 1 saja. Kita buat folder lagi yang tadi backup user partisi penting. Kali ini backup eMMC ya, berarti backup eMMC 1 GB saja. Kita jadikan untuk folder backup eMMC. Terus kita backup full ROM ya, full ROM yang ada XML-nya ya. Nanti kita backup juga itu untuk full ROM-nya. Kita tutup lagi, kita masuk ke Y3X eMMC File Manager, kita run as administrator. Seperti teman-teman ketahui, setelah kita backup file penting, terus kita backup eMMC-nya, setelahnya kita akan coba untuk backup full ROM ya, agar nanti punya file flash-nya yang ada XML itu ya. Oke, kita gunakan ISP high power untuk frekuensinya. Kita gunakan tidak terlalu ngebut. Kita koneksikan kembali, masih terbaca dengan baik. Berbeda dengan UVBox ya, untuk UVBox itu hanya menggunakan satu aplikasi eMMC saja, bisa kita gunakan untuk backup ROM dan backup full ROM ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk backup full ROM-nya ini tanpa user data. Di sini memakan waktu lama banget, jadi akan coba saya percepat. A few moments later. Sudah selesai ya. Padahal untuk waktunya itu lama banget ini. Untuk full ROM yang bisa kita restore nanti sudah siap. Untuk waktunya saya stop, hampir 1 jam itu. Oke, lanjut. Setelah ini bisa kita tutup lagi. Selanjutnya berarti bisa kita inti ya, di intinya, atau bisa kita repartisi eMMC-nya. Karena untuk full ROM sudah bisa kita backup, user partisi penting juga sudah bisa kita backup, untuk ROM main user data juga sudah bisa kita baca 1 GB ya. Sudah terhubung dengan bagus. Di sini nanti 0 kali 00-nya bisa kita rubah ya menjadi 0 kali 01 kalau sudah kita repartisi. Kita universal factory format, lanjut kita erase all room, jadi akan dihapus per alamat bot 1, bot 2 dan user areanya. Kita hapus perlahan ini, tapi membutuhkan waktu sedikit lama, jadi saya percepat juga. Untuk total waktu pengerjaan hampir 20 menit ya. Itu berarti untuk pengerjaan satu repartisi handphone itu memang lama. Total hampir memakan waktu 2 jam sendiri ya. Oke, setelahnya bisa kita cek lagi untuk read software partisi dan get firmware versi, karena sudah terhapus ya tidak kita temukan ya. Untuk partisinya tidak kita temukan ini.
Oke, berarti ini sudah benar, sudah kosong. Lanjut kita repartisi 0 kali 00 ini kita akan coba rubah menjadi 0 kali 01. Kita universal factory format lagi untuk memantapkan bahwasanya IMMC-nya harus benar-benar kosong. Frekuensi kita coba kasih yang rendah. Kita checklist semuanya. Lanjut kita klik final rate ya, untuk memastikan repartisinya berhasil. Kita akan coba. Kita klik continue dan oh ini ternyata gagal ya. Gagal. Untuk kasus gagal kali ini berarti bisa kita coba untuk terendah dan voltasenya bisa kita tinggikan ya. Jadi enggak terlalu cepat tapi voltasenya bisa kita coba naik turun ya, seperti itu. Ya, dan bisa teman-teman ketahui sudah berhasil untuk repartisinya. Dan kita akan coba cek, tadi pakai 1,8, sekarang pakai 2,8. Untuk frekuensinya 24 MHz. Kita bisa cek IMMC atau UFS-nya. Sekarang sudah berubah menjadi 0 kali 01, tapi masih ada keterangan very bad ya, atau urgent. Ini berarti kita tutup, kita istirahatkan dulu, jadi jangan panik. Kita tutup semuanya, kita istirahatkan dulu, jangan ada voltase yang masuk ya. Kita copot untuk ISP-nya, kita copot juga untuk chargernya. Kita lakukan lagi tapi dengan istirahat dulu ya. A few moments later. Cukup untuk istirahatnya, bisa 1 menit atau setengah menit juga nggak masalah. Yang pasti ada jeda dan voltase tidak terhubung ya. Untuk mengistirahatkan seperti itu. Kita hubungkan kembali ISP dan chargernya. Lanjut kita akan buka lagi. Untuk isi cetak plusnya, kita akan coba cek apakah ada keterangan masih very bad atau urgent tidaknya. Kita cek lagi untuk IMMC-nya. Oke, jadi untuk keterangan very bad sudah tidak muncul. Partisi sudah berhasil ya, 0 kali 01. Untuk voltasenya masuk ke 1,8 lagi, nggak masalah. Kita akan coba restore yang sudah kita backup ya, untuk boot 1, boot 2 dan user areanya seperti ini. Jadi bisa kita restore yang sudah saya backup untuk 1 GB nya. Kita klik write. Setelah ini kita akan coba percepat lagi. Oke, setelah selesai untuk restore boot 1, boot 2 dan user area, bisa kita cek sekarang apakah sudah ada alamat-alamat ataukah masih sama saja. Sudah ya, untuk partisi alamatnya sudah muncul kembali. Jadi kita bisa lanjut untuk flashing menggunakan J3X IMMC File Manager seperti itu. Untuk step-stepnya semoga saja teman-teman tidak bingung ya. Hanya saja untuk isi cetak memang sering buka tutup programnya karena tidak berada di dalam satu tempat seperti itu. Kita koneksikan kembali. Untuk partisi alamatnya sudah benar. Untuk infonya tidak ada yang salah ya. Untuk IMMC-nya juga sudah tidak urgent. Oke, langkah selanjutnya bisa kita cek untuk lifetime ini. Jadi yang tadi urgent sudah normal, masih tetap menggunakan SK ini karena tidak kita gantikan. Dengan konsekuensi ini tidak awet ya, seperti itu. Kita masuk ke tab flash, kita masukkan untuk raw programnya ya. Untuk XML nya sudah bisa kita pilih ini. Oke, masuk semuanya tanpa user room, tanpa user data ya,
tanpa user data, seperti itu. Bisa kita tulis. Lagi-lagi akan coba saya percepat karena memang untuk proses repartisi ini bisa memakan waktu 2 jam atau bahkan lebih, seperti itu. Jadi jangan sampai komputer mati atau bahkan putus ya tengah jalan. Oke, lanjut. Setelah selesai, ini membutuhkan waktu 58 menit, itu hampir 1 jam sendiri. Jadi memang totalnya itu bisa berapa itu tadi? Lama banget ya. Setelahnya bisa klik Read Android Info. Apakah sudah terdeteksi ROM-nya untuk Oppo CPH1901, Oppo A7 sudah terdeteksi dengan baik untuk ROM-nya. Setelahnya bisa kita full web data. Jadi sama dengan wiping ini ya. Untuk full web data kita wajib lakukan. Setelahnya bisa kita rakit ulang kembali. Jadi bisa kita rakit ulang kembali karena untuk prosesnya sudah selesai. Seperti ini ya. Untuk proses repartisi itu lama dan teman-teman wajib untuk konfirmasikan ke usernya bahwasanya untuk proses seperti ini memakan waktu lama dan handphone tidak akan awet, seperti itu. Oke, saya koneksikan kembali, sudah terdeteksi dengan bagus. Bisa kita pastikan semuanya sudah aman ya. Oppo A7 CPH1901 sudah terbaca ROM-nya. Lanjut, setelah ini bisa kita rangkai ulang kembali. Jadi teman-teman semoga dapat mengambil kesimpulan untuk repartisi bisa menggunakan esi cetak atau menggunakan UV sama. Untuk simpelnya memang pakai UV ya, untuk simpelnya, tapi karena UV saya rusak ya mau nggak mau pakai esi cetak juga tidak ada masalah, seperti itu. Oke, kabel ISP nya bisa kita putuskan dan kasus kali ini saya rasa down ya, semoga saja tidak ada masalah selain repartisi. Jadi seperti itu bisa kita coba hidupkan tanpa kamera terlebih dahulu. Kita bantu charger untuk berjaga-jaga apakah baterainya masih terisi atau tidaknya. Proses wiping sudah berlangsung ya, sudah selesai dan kita akan tunggu untuk masuk ke menu. Alhamdulillah mantap. Untuk pilihan bahasa bisa kita coba pilih bahasa Indonesia. Ini berarti bisa dipastikan handphone untuk repartisinya berhasil. Namun jangan salah, untuk versi pita basis atau baseband dan emailnya apakah masih tertaut ataukah bermasalah ya. Jadi jangan menyimpulkan bahwasanya handphone sudah jadi, tapi kita cek terlebih dahulu hingga sampai ke menu. Apakah bisa kita lewati untuk FRP nya? Kita tunggu apakah masih bisa kita lewati. Untuk melindungi ponsel Anda, sambungkan ke WiFi ya. Padahal di step pertama tadi sudah kita hapus FRP nya ya, tapi ternyata minta untuk FRP lagi. Oke, kita akan coba lagi apakah benar, masihkah. Oke, masih terjebak ya. Jadi mau nggak mau kita masuk ke panggilan darurat. Kita ketikkan bintang pagar 812 pagar atau bintang pagar 813 pagar ya. Ini kalau 812 masuknya pakai bahasa Cina ya, pakai bahasa seperti ini, Mandarin ya. Mandarin apa Cina itu? Bintang pagar 813 nggak mau ya kalau sudah masuk ke menu. Oke, lanjut kita masuk ke pengaturan. Kita bisa ganti bahasa ke bahasa Indonesia. Cari lambang A itu ya, atau logo A itu di sebelah kiri. Kita pilih lokasi atau wilayah bahasa Indonesia dulu. Oke, seperti itu. Jangan panik teman-teman kalau berubah jadi bahasa seperti ini, tinggal kita pilih logo atau gambar tulisan A itu ya di pengaturan, seperti itu.
Oke, sudah selesai untuk Oppo A7 ini. Saya rasa tidak ada masalah. Untuk layarnya coba kita cerahkan. Masuk ke bagian versi pita basis dan IMEI ya. Jangan sampai lupa untuk Oppo A7 CPH 1901 4/64 versi baseband aman. Untuk IMEI apakah aman? IMEI juga aman. Mantap, tidak ada masalah. Tinggal kita rakit ulang kembali dan konfirmasikan ke usernya ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.